kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita tak lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat bertemu pada acara sosialisasi aksi nyata mengenai budaya positif. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas perjuangan beliaulah kita masih bisa menikmati indahnya nikmat Islam. Mengawali acara sosialisasi budaya positif pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan memasuki momen yang jarang terjadi, di mana kita akan menjelajahi topik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas, dapat mendukung perkembangan diri bersama dengan pembicara kita. Untuk itu, mari kita buka pikiran, ajukan pertanyaan, bergabung dalam diskusi yang inspiratif bersama-sama. Kita bisa jadikan acara ini untuk menemukan ide-ide yang brilian dan wawasan yang membangun. Sebelum ke guris, saya sedikit pantun ini boleh. Guru merah, guru bayan, kepada Bu Sri Haniah dipersilahkan. Terima kasih Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, saya mencoba memberikan pengalaman dari saya, semoga nanti ilmunya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan anak didik kita di sekolah 002 Samanta Selatan. Salawat serta salam terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikut beliau bisa menjalankan amanah-amanah beliau sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini saya mencoba memberikan sedikit pengalaman yang saya dapatkan pada saat mengikuti calon guru bergerak di angkatan 11 ini. Materi pada hari ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Konsep utama modul budaya positif yang akan saya paparkan dan berlanjut lagi nanti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa
belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa kita memberikan pelajaran kepada anak didik kita berdasarkan kemampuannya. Jadi tidak ada pemaksaan. Kita harus memberikan hak-hak semua anak secara sama. Baik anak yang mempunyai kekurangan pembelajaran atau yang cepat atau yang lambat, mereka diberikan pembelajaran dan berhak menerima pembelajaran dari kita sebagai guru. Kemudian lanjut materi yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini makna yang sebenarnya sering kita dengar, ya. Makna kata disiplin itu berhubungan dengan peraturan, ya. Peraturan yang sifatnya kita harus patuh terhadap disiplin itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara mewujudkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Maksudnya di sini disiplin positif yang kita lakukan di sekolah itu anak-anak tidak mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan ancaman dari peraturan yang dari disiplin yang kita terapkan maupun harus mendapat hukuman, ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah membentuk murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya ada pada P5, ya, yang terdiri dari 6 dimensi. Itulah yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Memiliki motivasi intrinsik artinya siswa atau murid yang mengikuti aturan itu bukan karena ekstrinsik, bukan karena paksaan dari orang lain, bukan karena dorongan dari orang lain, tapi karena memang kesadaran dari dalam dirinya. Kemudian lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini ceritanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Akhirnya dia mengikut saja daripada diberikan sanksi atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin
bahasa-bahasa yang menyinggung perasaannya, sehingga dia akan timbul merasa sakit hati di dalam diri dan menjadi sebuah perasaan yang bisa mengganggu aktivitas belajarnya. Kemudian merasa tidak nyaman. Ya, jadi hukuman itu bisa merupakan tidak nyaman bagi dirinya. Kemudian siswa juga bisa merasa takut, ya, takut dengan hukuman yang kita berikan. Yang keempat, hukuman juga bisa memaksa. Ya, hukuman juga bisa murid menyembunyikan kesalahan. Contoh mungkin dia ke sekolah tidak mengerjakan PR, alasannya lupa. Padahal bukan lupa, bisa saja memang dia tidak ada motivasi untuk melakukan yang terbaik, sehingga alasannya lupa dan kadang itu bisa berulang kembali. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa menjadikan sanksi psikis, maksudnya anak bisa minder, bisa rendah diri, bisa tidak mau lagi bergabung dengan temannya karena pengaruh dari hukuman yang diberikan gurunya. Kemudian penghargaan ini juga tidak selamanya bagus, ya. Contohnya tidak efektif. Bisa jadi dengan penghargaan anak-anak melakukan sesuatu tanpa penghargaan. Dia tidak mau melakukan kalau tidak ada penghargaan. Merusak hubungan diri atau sifat iri. Jadi misalnya anak yang selalu juara, dapat prestasi, dia diberikan hadiah. Sementara anak-anak yang mungkin dari awal memang punya keterbelakangan, dia memang punya kemampuan terbatas, sehingga hal ini membuat dia nanti iri. Enak sekali ya yang berprestasi, sebentar dikasih hadiah, sebentar diberikan apresiasi sama guru. Kita ini tidak pernah selamanya diberikan apa-apa. Nah, perasaan itu bisa merusak hubungan antar siswa, mematikan kreativitas. Ini bisa juga siswa yang merasa dirinya sudah tidak pernah diberikan apresiasi meskipun dalam hal kecil, maka nanti dia tidak lagi melakukan apa-apa. Percuma juga saya melakukan ini juga tidak pernah juga kok dikasih hadiah. Ya juara 3 kah, juara harapan kah, sama guru yang dikasih cuma 1, 2, 3. Akhirnya mereka merasa mematikan kreativitas. Mungkin sebenarnya bukan mungkin ya. Semua anak itu punya potensi. Ada yang sifatnya dalam bakat olahraga, ada yang memang dalam bakat pendidikan. Misalnya dia memang pintar dalam menghafal dan sebagainya. Jadi kemampuan anak ini harus tercover semua di sekolah. Tidak ada yang merasa dia tidak diperhatikan. Menghukum dengan sistem ranking itu sudah tadi termasuk di situ. Merusak hak menghargai dirinya. Akhirnya anak-anak itu dia punya potensi dan dia akhirnya tidak menghargai dirinya. Salah satu contoh misalnya anak memang dalam hal pembelajaran dia agak lambat, tapi melukisnya dia luar biasa. Tapi karena dia merasa selama ini tidak ada penghargaan dari gurunya, sehingga dia sudah tidak mau melakukan itu, sehingga bakat yang ada dalam dirinya menjadi tidak muncul. Selanjutnya ini yang perlu kita terapkan, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ini adalah sesuatu yang dilakukan dia memang secara naluri melakukan, tidak mengharapkan apa-apa imbalan dan segala macam, tapi memang konsekuensinya dia sudah tahu. Misalnya contoh penguatan jangka panjang. Kalau dia melakukan ini, misalnya dia memang lambat belajar, tapi dia selalu berusaha. Nah, pada suatu saat gurunya memberikan sebuah penghargaan, misalnya, oh ternyata kamu pintar matematika ya, luar biasa. Kita berikan motivasi dan mungkin bahkan kita ikutkan lomba-lomba siswa. Ini bisa menjadi penguatan jangka panjang. Nah, contoh misalnya dalam kelompok, anak dalam kelompok terkadang kita tidak memperhatikan keseluruhan anggota kelompok kemampuannya. Pada saat dia berkolaborasi, dia mungkin belajar dengan temannya, oh ternyata aku bisa begini, dia akan mencoba. Sesuatu akan muncul pada saat dia akan mencoba. Bisa jadi penguatan yang diberikan gurunya itu, kamu hebat, kamu nanti bisa juara, kamu nanti bisa ikut olimpiade. Hal-hal positif seperti itu bisa menjadi penguatan jangka panjang. Oh kata guruku aku bisa begini kok, aku coba terus. Sehingga kata-kata guru yang positif itu bisa menjadi penguatan jangka
Perlu monitoring berkelanjutan. Artinya di dalam kelas kita itu tidak hanya satu kali memperhatikan. Misalnya mengatakan kita melakukan pengamatan tahap pertama, kemudian tahap kedua dan selanjutnya. Hal itu dijadikan sebagai bahan penilaian kita untuk membantu anak didik kita mana yang perlu dibantu secara maksimal, mana yang perlu diberikan penguatan atau bimbingan. Stimulus respon. Nah, stimulus respon ini artinya bagaimana kita sebagai guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada anak sehingga respon anak itu selalu positif. Jangan sampai mematahkan semangatnya. Murid menghormati peraturan. Artinya dengan peraturan yang ada, misalnya kalau tidak mengerjakan PR, misalnya harus mengerjakan kembali soalnya sampai selesai. Tidak perlu diberikan sanksi-sanksi yang menjadi motivasinya itu menjadi hilang atau berkurang. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu menyesali kesalahan. Artinya anak-anak ini pada saat dia membuat kesalahan, kita perlu mengidentifikasi apa masalah dia. Bisa jadi anak ini tidak mengerjakan PR di rumah, tidak ada waktu, mungkin dengan tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada ibu, kemudian mempunyai adik yang banyak, sehingga dia pulang tidak bisa belajar. Mungkin dia ngurusin adiknya yang bukan urusan dia, ya, sehingga sampai di rumah sudah kondisi seperti itu. Di sekolah sering dimarahi Pak guru-guru, sehingga dia tidak bisa kehilangan waktu untuk menyesali kesalahan dia. Maksudnya seperti ini, misalnya salah satu contoh dia datang terlambat setiap hari, tapi sampai di sekolah tidak diberikan solusi, dimarahi, terlambat dimarahi, sehingga anak itu tidak merubah kesalahannya karena tidak diberikan solusi untuk mengatasinya. Ya, nanti kita akan belajar di segitiga restitusi. Nah, kemudian restitusi ini adalah memberikan arahan bahwa dia bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. 1. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian nanti ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid semangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ini yang perlu kita terapkan, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ini adalah sesuatu yang dilakukan, dia memang secara naluri melakukan, tidak mengharapkan apa-apa imbalan dan segala macam, tapi memang konsekuensinya dia sudah tahu. Misalnya contoh penguatan jangka panjang. Kalau dia melakukan ini, misalnya dia memang lambat belajar, tapi dia selalu berusaha. Nah, pada suatu saat gurunya memberikan sebuah penghargaan, misalnya, oh ternyata aku pintar matematika, luar biasa. Kita berikan motivasi dan mungkin bahkan kita ikutkan lomba-lomba siswa. Ini bisa menjadi penguatan jangka panjang. Nah, contoh misalnya dalam kelompok, anak dalam kelompok terkadang kita tidak memperhatikan keseluruhan anggota kelompok kemampuannya. Pada saat dia berkolaborasi, dia mungkin belajar dengan temannya, oh ternyata aku bisa begini, dia akan mencoba. Sesuatu akan muncul pada saat dia akan mencoba. Bisa jadi penguatan yang diberikan gurunya itu, kamu hebat, kamu nanti bisa juara, kamu nanti bisa olimpiade. Hal-hal positif seperti itu bisa menjadi penguatan jangka panjang. Oh kata guruku aku bisa begini kok, aku coba terus. Sehingga kata-kata guru yang positif itu bisa menjadi penguatan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan. Artinya di dalam kelas kita itu tidak hanya satu kali memperhatikan. Misalnya mengatakan kita melakukan pengamatan tahap pertama, kemudian tahap kedua dan selanjutnya. Hal itu dijadikan sebagai bahan penilaian kita untuk membantu anak didik kita mana yang perlu dibantu secara maksimal, mana yang perlu diberikan penguatan atau bimbingan. Stimulus respon. Nah, stimulus respon ini artinya bagaimana kita sebagai guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada anak sehingga respon anak itu selalu positif. Jangan sampai mematahkan semangatnya. Murid menghormati peraturan. Artinya dengan peraturan yang ada, misalnya kalau tidak mengerjakan PR, misalnya harus mengerjakan kembali soalnya sampai selesai. Tidak perlu diberikan sanksi-sanksi
sanksi yang menjadi motivasinya itu menjadi hilang atau berkurang. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu menyesali kesalahan. Artinya anak-anak ini pada saat dia membuat kesalahan, kita perlu mengidentifikasi apa masalahnya. Bisa jadi anak ini tidak mengerjakan PR di rumah, tidak ada waktu, mungkin dengan tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada ibu, kemudian mempunyai adik yang banyak, sehingga dia pulang tidak bisa belajar. Mungkin dia ngurusin adiknya yang bukan urusan dia, ya, sehingga sampai di rumah sudah kondisi seperti itu. Di sekolah sering dimarahi Pak guru-guru, sehingga dia tidak bisa kehilangan waktu untuk menyesali kesalahan dia. Maksudnya seperti ini, misalnya salah satu contoh, dia datang terlambat setiap hari, tapi sampai di sekolah tidak memberikan solusi, dimarahi, terlambat dimarahi, sehingga anak itu tidak merubah kesalahannya karena tidak diberikan solusi untuk mengatasinya. Ya, nanti kita akan belajar di segitiga restitusi. Nah, kemudian restitusi ini adalah memberikan arahan bahwa dia bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. 1. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian nanti ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid semangat memperbaiki kesalahan. Terus saya lanjut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Seperti kemarin saya sudah melakukan kegiatan penanganan segitiga restitusi. Karena mungkin Bapak Ibu harus mengetahui apa itu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka merasa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Maksudnya, disinilah anak menciptakan kondisi sesuatu lebih kuat. Dia bisa memperbaiki kesalahannya, dia bisa menyadari kesalahannya, dan dia akan bisa kembali ke kelompok. Maksudnya dia akan bisa kembali ke dalam ruangan yang semestinya dan membuat karakter dia yang salah tadi bisa berkurang dan dia menjadi karakter yang lebih kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih positif. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya tidak mengulang kembali. 2. Memperbaiki hubungan dengan guru, hubungan dengan murid, dan hubungan dengan semuanya. Tawaran, ya. Jadi restitusi itu tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri tentang apa sih yang dia punya, apa sih kekurangannya, sehingga anak memahami sendiri apa yang ada dalam dirinya. Dia akan tetap bersifat positif. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Ini kemarin saya buat kasus di segitiga restitusi. Hukuman yaitu guru menghukum siswa dengan mengangkat kaki sebelah di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk memungut sampah di lingkungan saat istirahat. Kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya adalah saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Saya menanyakan keyakinan kelas tentang dirinya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Guru secara terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. 5 posisi kontrol ini adalah tugas guru. Kita bisa
Bisa juga kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita bisa sebagai teman dan bisa sebagai pemantau. Nah, kita yang lebih bagus kita pilih adalah sebagai manajer. Nah, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi saya bersama teman-teman serta guru masing-masing kelas membuat kesepakatan kelas. Yang pertama kesepakatan kelasnya adalah adil tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah makan, membawa peralatan sekolah, meminta izin pada guru ketika keluar kelas, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan yang terakhir melaksanakan piket sesuai jadwal. Ini sudah kita buat kemarin di kelas. Kemudian bagaimana penerapan 5 posisi kontrol tersebut? Kasusnya adalah siswa mengobrol saat temannya sedang presentasi. Yang pertama sebagai penghukum, maka kata-katanya adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini biasanya kalau mengatasi kasus-kasus anak sebagai penghukum. Kalimatnya seperti itu. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan menanyakan berapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Bu guru kecewa sama kamu. Ini kata-katanya. Kemudian sebagai teman, ayolah yang penting buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kata-kata sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Kamu kan sudah tahu aturan sekolah. Ini kita bisa berperan sebagai ini, keempat ini. Tapi kita pilih yang manajer. Kita tanyakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini pertanyaan kepada siswa. Kita sebagai manajer membantu dia mengatasi yang ada dalam dirinya, supaya kesalahan itu tidak terulang kembali. Bagaimana pembentukan keyakinan di kelas? Nah, pembentukan keyakinan di kelas dengan cara lebih abstrak dari peraturan. Artinya, salah satu contoh anak menghormati, itu abstrak itu. Menghargai, itu kan abstrak, tapi lebih ke situ. Ya. Kemudian singkat dan mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang keyakinan kelas itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, berupa pernyataan universal, maksudnya pernyataan yang memang mencakup tidak hanya ditujukan untuk satu atau dua orang, tapi untuk seluruhnya. Dibuat dalam bentuk positif, tidak menggunakan kata-kata negatif. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Semua warga kelas atau sekolah terlibat dalam penyusunan. Jadi kita kemarin sudah menyusun keyakinan kelas, disusun bersama-sama guru dan murid. Keyakinan sekolah, guru bersama dewan guru, kepala sekolah bersama dewan guru. Segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan, yang pertama ini satu, menstabilkan identitas. Jadi pada saat kita bertemu dengan siswa, kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Kita kasihkan sesuatu kata-kata yang memotivasi dia agar dia tidak merasa bersalah. Maksudnya kita berikan arahan bahwa anak itu nanti tidak akan mengulang kembali, sehingga gunakan kata-kata yang membantu dia menyadari kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Maksudnya pada saat kita menanyakan sesuatu kepada anak, kita tanya kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Jadi alasannya dulu yang kita tahu. Validasi salahnya apa? Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pada saat anak sudah melakukan kejujurannya, dia katakan malam belajar habis itu main HP, atau mungkin malam belajar bermain sama kakak. Ditanyakan semua. Atau kalau tidak mengerjakan PR, kenapa? Tidak ada yang membantu di rumah dan sebagainya. Jadi alasan-alasan itu menjadikan dia menjadi sebuah motivasi, menyadari kesalahannya. Menanyakan keyakinan bahwa dia ingin berubah apa tidak. Mulai sekarang mau berubah apa tidak.
Nah ini kemarin video yang saya lakukan untuk menerapkan segitiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video yang sudah saya lakukan tentang segitiga restitusi di SDN 02 Sangatta Selatan. Demikian materi tentang budaya positif di modul 1.4 yang bisa Ibu gunakan atau Ibu amalkan di sekolah ini. Semoga SDN 02 nanti bisa menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang bisa memberikan contoh yang baik untuk semuanya. Kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan, bisa dipersilakan. Itu tadi ya Bu ya, materinya yang luar biasa dari Bu Is. Saya ikut tergugah rasanya. Ternyata mungkin sehari-hari kita mengajar, mungkin tidak sadar kita tuh sangat kadang-kadang menerapkan antara konsekuensi dan hukuman. Jarang sekali kita menerapkan yang tadi itu. Sayang sekali dan siapa tahu di antara ini guru-guru hebat ini ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran sehari-hari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan ini kepada saya. Boleh berdiri, Ida. Saya sedikit bertanya tentang tadi yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nah, saya sedikit masih bingung tentang restitusi tadi. Saya mau tahu restitusi itu apa tujuan restitusi, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, contoh-contohnya apa saja. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Hukuman dan konsekuensi dengan restitusi. Nah, restitusi adalah peristiwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka merasa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih luas. Restitusi ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan yang sehingga siswa itu menyadari akan kesalahannya dan dia akan berusaha mencari solusi terbaik untuk dirinya. Jadi salah satu contoh tadi, setelah diberikan hukuman dari guru, mungkin berupa perkataan ataupun sikap dari gurunya, maka nanti dia akan berusaha mengenali atau memahami kesalahan saya apa. Nah, kemudian dia akan berusaha mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dia tidak akan kembali dengan posisi yang salah itu. Itu restitusi. Nah, konsekuensi artinya apabila dia melakukan sesuatu, maka dia akan menerima, bukan akibat, dia akan menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kalau siswa itu belajar dengan giat, dengan rajin mematuhi aturan sebagainya, maka dia akan menerima konsekuensinya juga yang hal-hal yang baik. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu kesalahan dan kesalahan itu tidak diperbaiki dengan secara secara baik oleh siswa itu, maka nanti konsekuensinya dia tidak akan menjadi siswa yang baik. Seperti itu. Terima kasih.
cek. Baik, terima kasih untuk waktunya. Berdasarkan dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dan disiplin positif sendiri artinya adalah salah satu cara untuk mewujudkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Dan untuk kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada penguasaan, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Dan selanjutnya motivasi belajar manusia. Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima menjadi manajer. Dan selanjutnya ada beberapa kesepakatan kelas. Dan yang terakhir untuk bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, dan yang kedua singkat dan mudah diingat. Yang ketiga berupa pernyataan yang universal. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang kelima dibuat dalam bentuk positif, dan yang terakhir semua warga kelas atau sekolah terlibat dalam penyusunannya. Demikian kesimpulan yang bisa kami ambil. Terima kasih. Begitu tadi ya, luar biasa materi yang telah kita dapatkan mengenai budaya positif. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Manusia beradab inilah yang dimaksudkan untuk tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Semoga dengan budaya positif ini kita bisa membentuk murid-murid kita, mendidik murid-murid kita menjadi manusia-manusia yang berpribadi, yang memiliki perilaku positif juga. Demikian acara pada siang hari ini. Saya sebagai MC mohon undur diri jika ada salah kata atau perbuatan. Sebelum saya tutup, saya beri pantun sedikit. Ibu Dewi pergi arisan, pulang-pulang bawa bingkisan. Wahai para guru budiman, salam penutup saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama untuk terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rizwania mengenai penerapan disiplin positif yang dilaksanakan di sekolah. Menurut saya sangat bagus sekali untuk materinya, apalagi itu akan bisa memberi perubahan paradigma belajar, khususnya baik untuk kita sebagai pendidik maupun sebagai siswa. Nah, harapannya tidak ada lagi hukuman yang dilaksanakan di sekolah ataupun penghargaan, karena menurut materi yang telah disampaikan tadi itu sangat tidak efektif dan tidak bisa berjalan secara baik, khususnya untuk siswa itu sendiri.
dan harapan yang lebih baiknya lagi supaya bisa menerapkan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Tetapi adapun bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi itu kita harus menerapkan yang namanya konsisten, continue dan kolaborasi sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.